Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Siboro. Saya dari kelas Agribisnis A 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rule of Law. Nah, di sini pembahasan yang saya buat ada 4, yaitu tentang pertama adalah pengertian rule of law, yang kedua ada sejarah rule of law, yang ketiga ada fungsi rule of law, dan yang keempat ada pelaksanaan rule of law di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu tentang materi rule of law. Yang pertama di sini ada pengertian rule of law. Nah, pengertian rule of law ini, rule of law sendiri dalam bahasa sehari-hari itu disebut sebagai peraturan hukum. Nah, kalau secara umum pengertiannya rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal serta otonom. Kemudian adapun menurut seorang ahli yaitu bernama Friedman, ia sendiri mengartikan rule of law terbagi menjadi dua, yaitu pertama secara formal atau formal sense. Nah, dia mengartikan rule of law ini sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi atau organized public power. Nah, di sini contohnya adalah negara. Nah, kemudian yang kedua ada secara hakiki atau ideological sense. Nah, dalam pengertian rule of law secara hakiki tersebut, di sini lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan yang buruk atau disebut just and just law. Nah, lalu ciri utama dari rule of law ialah yang pertama adalah lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Nah, doktrin egalitarian sendiri maksudnya adalah kecenderungan berpikir bahwa seseorang diperlakukan sama pada dimensi seperti agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, lalu yang kedua yaitu menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Lalu unsur-unsur dalam rule of law sendiri yaitu adalah yang pertama mengandung supremasi aturan-aturan hukum. Lalu yang kedua adalah kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum. Lalu yang ketiga adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang atas keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya, syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law sendiri yaitu adalah adapun yang pertama adalah adanya perlindungan konstitusional. Lalu yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Kemudian yang ketiga ada pemilihan umum yang bebas. Lalu keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi atau berposisi. Lalu yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian prinsip-prinsip rule of law di Indonesia telah dijabarkan. Yang pertama yaitu secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua dalam pasal 1 ayat 3, yang ketiga dalam pasal 24 ayat 1, yang keempat dalam pasal 27 ayat 1, lalu yang kelima dalam pasal 28D ayat 1 dan 2. Lalu masuk dalam pembahasan yang ketiga yaitu mengenai fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya adalah jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga disebut keadilan sosial, sehingga
diatur atau dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Nah, lalu kemudian penjabaran prinsip-prinsip rule of law sendiri secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, dalam pasal 1 ayat 3 yang berisi negara Indonesia merupakan negara hukum. Lalu yang kedua dalam pasal 24 ayat 1 yang berisi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu yang ketiga yaitu segenap warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yaitu termuat dalam pasal 27 ayat 1. Lalu yang keempat yaitu dalam bab 5A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, yaitu tentang antara lain bahwa setiap orang berhak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Lalu yang terakhir yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, ini termuat dalam pasal 28D ayat 1 dan 2. Terima kasih. Nah, kemudian masuk dalam pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pelaksanaan rule of law di Indonesia. Nah, meskipun di dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia masih rendah, namun dapat kita lihat dari beberapa kasus berikut yang merupakan upaya negara Indonesia untuk terus menegakkan dan mewujudkan hukum yang berlaku. Misalnya seperti yang pertama, yaitu kasus korupsi KPU dan KPUD. Lalu yang kedua yaitu kita lihat dari kasus illegal logging. Yang ketiga yaitu kasus reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung. Lalu yang keempat yaitu kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika. Lalu yang kelima yaitu kasus perdagangan wanita dan anak. Nah, agar pelaksanaan rule of law di suatu negara dapat berjalan dengan yang diharapkan, maka ada beberapa tindakan, yaitu yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Lalu yang kedua yaitu rule of law yang merupakan institusi sosial yang harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Lalu yang ketiga yaitu rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil juga memihak kepada keadilan.